video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Hai semuanya, welcome back to my channel. Video kali ini aku mau review tentang, bukan review sih, lebih ke menjelaskan gitu ya. Sebaiknya kalian milih produk brand luar atau brand lokal. It depends, pertama-tama adalah brand luar atau brand lokal. Pertama-tama adalah kalian harus tahu budgetnya dulu. Jadi jangan sampai, pertama adalah gaji kalian berapa, kemudian untuk membeli tas sebaiknya banget ya, jangan lebih dari 10 atau 20% dari gaji kalian. Misalnya gaji kalian itu 2 juta, berarti untuk bersenang-senang, kebutuhan-kebutuhan tersier gitu harusnya cuma 200.000 cukup, seperti itu ya. Kalau misalnya 5 juta berarti 500.000. Tapi kalau misalnya memang kalian aku pengen beli satu barang branded bag merek luar gitu ya, entah mereknya Eropa atau mereknya USA, seperti itu, berapa persen ya kira-kira. Kalau aku ya 10-20% itu udah maksimal banget dari gaji yang kalian dapat. Misalnya kalian dapat gaji 5 juta, berarti 500.000 untuk spending bulan itu untuk kebutuhan tersier seperti tas, sepatu, atau kalau misalnya mau beli aku pengen beli tas yang harganya 5 juta gitu, tapi gaji gue cuma 5 juta, berarti you have to save for it. Jadi harus nabung dulu, misalnya katakan setahun 500.000 sampai akhirnya at the end of the year kalian bisa beli tas yang kalian benar-benar inginkan yang harga 5 juta itu. Kedua adalah beli barang luar atau barang lokal. Sekarang kalau barang luar sebenarnya banyak sekali brand-brand luar, dan kayaknya sekarang ini makin marak ya untuk sell tas-tas brand luar itu lewat live sale, lewat IG live, kemudian lewat apapun. Terutama pas pandemi kemarin aku melihat banyak banget yang live barang-barang itu makin menggila gitu ya, karena mereka mungkin buka store juga kayaknya sepi, jadi mereka memutuskan untuk menjualnya lewat live gitu ya, live sale seperti itu. Lalu kemudian apa yang perlu kalian pertimbangkan? Yang perlu kalian pertimbangkan adalah jangan pernah menggunakan kartu kredit untuk membeli tas-tas seperti itu ya. Itu akan merugikan kalian sendiri dan kalian menyesalinya. Karena kenapa? Karena itu adalah hutang. Jadi untuk barang tersier jangan berhutang, sebaiknya menggunakan cash atau enggak nabung dulu untuk bisa beli barang-barang seperti itu. Kemudian prefer merek luar atau merek lokal? Kalau aku sih dua-duanya sebenarnya, tapi ya it's depend on your budget again gitu. Kalau misalnya merek lokal bisa dapat harga 1,3 sampai harga 2 juta untuk barang yang kualitasnya oke, why not gitu kan, untuk menabung. Tapi kalau misalnya punya uang lebih, silakan untuk beli barang dari brand luar. Kalau brand luar seperti apa? Kalau aku, karena budgetku sangat terbatas, jadi aku pilihnya adalah yang pre-love atau yang second, merek-merek luar seperti ini. Karena sayang aja gitu kalau beli baru gitu, kalau beli luar dan second gitu, jadi kalau saya bosen aku bisa jual lagi. Dan harus tahu harga ya. Jadi kalaupun second, jadi kamu harus benar-benar research, kamu ikutin live sale yang di IG live biar tahu range harganya. Jadi ketika kan biasanya ya penjual-penjual di jasa-jasa titip itu mereka kasih ada fee untuk jasa mereka. Biasanya sampai 2 sampai 3 juta untuk satu barang yang mereka dikasih titip jual, atau ada juga mungkin yang harus untuk item-item lebih kecil. Tapi kalau misalnya untuk tas-tas yang benar-benar luxury itu bisa sampai 10 juta mungkin ya kayaknya ya. Tapi kalau misalnya yang normal Europe brand normal gitu ya, LV atau Gucci, Louis V atau apapun itu ya mungkin 2-3 juta kali ya. Jadi kamu kalau bisa dapat harga second itu 2-3 juta di bawah. Jadi makanya benar-benar harus sabar sampai ketemu barang yang benar-benar kamu suka untuk membeli. Jangan terlalu impulsif, takutnya nanti second tapi masih kemahalan. Tapi kadang-kadang memang harga second itu tergantung tahun, kondisi, kelengkapan dan sebagainya, itu tuh tergantung banget. Kemudian makin hits itemnya, makin mainstream gitu, jadi biasanya makin mahal harga. Masih tetap stay. Misalnya coba kayak merek-merek yang ya LV, Balenciaga itu agak cenderung lebih stay, terutama mereka yang model-modelnya klasik ya gitu. Tapi kalau misalnya model-modelnya agak-agak enggak trademarknya mereka, biasanya lebih murah ya, atau ketika jual secondnya pun juga lebih murah seperti itu. Nah, tips terakhir adalah
kalaupun merek lokal, kalaupun merek lokal belinya, usahakan untuk mampir ke tokonya. Atau kalau misalnya kamu nggak sempat karena pandemi dan segala macam, ya mungkin dari review-review orang gitu ya, boleh dilihat-lihat YouTube dulu untuk oh ini tasnya bagus nih. Enggak, kalau aku lokal tuh kan udah paling fix, aku make round bag. Tapi kalau untuk merek luar ya banyak. Kalau yang menurut aku semuanya oke, perfect banget untuk, dan itu recommended untuk teman-teman beli seperti itu. Tapi kalau merek luar ya banyak sih, terserah merek apapun yang teman-teman bisa. Tapi ya kalau misalnya teman-teman budgetnya terbatas, bisa beli pre-love ya, pre-love, dan lihat dulu harganya. Karena kalau kamu bosan, kamu bisa jual lagi. Dan tergantung kamu makainya gimana. Apakah kamu makainya sembarangan, kau pengen pakai langsung taruh. Kalau aku tipenya pakai barang tuh cukup apik, jadi cukup rapi. Jadi sampai di kantor misalnya aku bawa atau di atas meja dan aku kerja dan segala macam. Kemudian aku pulang, aku simpan, kemudian aku ganti tasnya biar maksudnya nggak terlalu sering pemakaian juga. Jadi akhirnya tas aku lumayan awet, walaupun tas second ya. Tapi kalau misalnya teman tergantung yang tidak apik, tidak apa-apa sebenarnya. Tapi ya kembali lagi pada niat awal. Kalau misalnya ingin jual kembali, berarti usahakan memakainya apik. Tapi kalau misalnya nggak, aku pengen beli satu kali untuk selamanya, ya silakan. Itu it's depend on you guys, terserah pada kalian semua bagaimana caranya. Itu tips dari aku tentang budget, tentang brand lokal atau brand luar. Kemudian tips-tipsnya bagaimana. Yang terakhir adalah, apakah brand luar merupakan investasi? Jawab aku itu tergantung banget. Aku nggak bisa banyak review. Kamu bisa melihat para vlogger lain yang mereview tas yang mereka beli, kemudian apakah itu benar-benar investment atau enggak. Tapi untuk beberapa brand mungkin investasi ya, untuk kayak LV, Chanel, kemudian Hermes, itu mungkin investasi ya. Untuk model-model mereka yang klasik ya, yang klasik. Tapi kalau model-model terlalu kekinian kayaknya nggak terlalu sih, kurang ini ya, nilai jual laginya tuh kurang. Tapi kalau, dan menurut aku yang aku pribadi tetap aja itu tidak investasi sih. Jadi kalau beli second terus kemudian menjual lagi, kayak kemarin nih, sebelum pandemi itu ada satu tas LV yang aku udah pernah incar. Sebelum pandemi itu harganya katakanlah ya, harga secondnya katakanlah 20 juta gitu ya. Ternyata sekarang itu harga secondnya itu udah 25 juta setelah pandemi dan setelah itu menaikkan harganya mereka, LV menaikkan harga mereka. Dan itu tuh yang kayak senikmat yang gue beli kan, gue bisa jual lagi gitu. Dan gue kayak balik lagi modal beli tas second itu gitu. Secara gue nggak punya banyak banget duit ya, jadi kayak gitu strategi aku gitu. Jadi so it's depend on you. Tapi kalau misalnya masih belum punya budget atau apapun, just jangan beli sesuatu yang tidak bisa atau kalian tidak bisa kontrol. Dan yang penting adalah kalian bisa memanfaatkan finansial kalian dengan sangat baik gitu ya. Belilah sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Kalaupun menyenangkan diri, belilah dengan akal sehat ya, sehingga tidak tersesat nanti. Okay? Thank you for watching. Bye.